Assalamualaikum, Wilujeng Engking, kumaha damang? Mudah-mudahan anak-anak sadayana sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan belajar ke pengajaran 3, materinya tentang bewara atau pengumuman dan maca puisi, membaca puisi. Oleh karena itu, disiapkan buku paket bahasa Sunda 4A-nya. Bewaranya eta beja, wawaran atawa informasi anu ditepikeun ku salah saurang kajalma loba. Pengumuman yaitu kabar, berita, atau informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang banyak. Tujuan bewara sangkan anu dibere beja teh apal karena naon-naon anu ditepikeun. Tujuan dari pengumuman supaya yang diberi kabar hafal atau tahu terhadap apa-apa yang disampaikan. Nah, anak-anak, ini adalah pengertian bewara dan tujuan dari bewara. Baik, supaya lebih jelasnya, yuk anak-anak dibuka buku paketnya halaman 58, kita ke bewara. Di situ ada sebuah bewara, kita simak dan kita baca baik-baik. Nah, anak-anak, coba kita baca bewara yang ini ya. Silakan anak-anak baca di sini. Bewara Kaping 17 Agustus 2007, sadaya murid SD Mekarjaya, Kedah Ngiringan, upacara 17-an. Tempat upacara di buruan sakola. Make pakaian saragam lengkap. Bekasi, 16 Agustus 2007, Kepala Sakola Renika. Nah, jadi berarti bewara ieu, pengumuman ieu nyaeta tentang kegiatan upacara bendera 17 Agustus. Untuk siapa? Ya, pengumuman ini untuk anak-anak semua murid SD Mekar Jaya. Berarti mulai kelas 1 sampai kelas 6. Untuk mengadakan upacara bendera. Di mana upacara benderana? Di buruan sakola. Kemudian make naon upacara benderana? Make pakaian saragam lengkap. Berarti saragam lengkap itu aya dasi, sabuk, sepatu, kaos kaki, ya. Nah, kemudian di mana pengumuman ini dibuat? Di Bekasi. Tanggal sabaraha? Tanggal 16 Agustus 2007. Saha anu nyieun pengumumanna? Nyaeta kepala sakola, yaitu Ibu Renika. Nah, itu adalah contoh bewara, contoh pengumuman. Berarti pengumuman ini termasuk ke dalam bentuknya, yaitu informasi. Baik, nanti anak-anak dibaca kembali di buku paket. Sekalian tugasnya, pancennya dikerjakan di halaman 58. Materi selanjutnya kita akan ke puisi. Puisi nyaeta ragam sastra anu bahasana terikat ku irama, rima, sarta tulisana dina bentuk larik jeung bait. Puisi merupakan karya sastra yang gaya bahasanya ditentukan oleh irama, rima, serta penyusunannya larik dan bait. Hal-hal nu kudu diperhatikeun dina maca puisi nyaeta hiji, 1. Intonasi, keras lembutnya suara. 2. Diksi, penekanan kata. Di dalam membaca puisi ada beberapa kata yang harus ditekan. Jadi membacanya tidak hanya datar atau naik terus.
Kemudian ketiga adalah ekspresi. Ekspresi itu adalah mimik wajah. Ketika membaca puisi, ekspresi kita kalau misalnya sedih, berarti wajahnya juga harus sedih. Kalau semangat, ekspresi wajahnya harus semangat. Kalau gembira, ekspresi wajahnya juga harus gembira. Jadi di sini dalam hal membaca puisi di sini tidak hanya dibaca biasa-biasa saja, tetapi membacanya sama dengan mendeklamasikannya. Nah, nanti akan Ibu kasih contoh cara membaca puisi ya, Nak. Tolong disimak, diperhatikan, dibuka buku paketnya halaman 60. Kita ke baca puisi. Baiklah anak-anak, disiapkan buku paket, buka halaman 60. Tolong simak puisi yang akan Ibu bacakan ya. Tanghara. Gunung Bitu di mana-mana. Banjir ngajadi ibur saeusi negara. Topan datang ngamuk. Kabeh temere ampun. Duh, manusia gerak eling. Eta teh tanghara ilahi. Gerak insaf. Gerak sumebah. Gerak sujud. Lempengkeun jalan hirup. Nah, itu anak-anak adalah contoh puisi yang Ibu bacakan. Kalau kita lihat dari isi puisi ini, bahwa di sini menggambarkan isi puisinya, ini adalah merupakan isyarat dari ilahi bahwa manusia harus segera insaf, menyembah kepada Allah, yaitu artinya dengan bersujud atau dengan sholat dan meluruskan jalan hidupnya. Karena di sini kalau kita isyaratnya dilihat bahwa gunung meletus di mana-mana. Banjir menjadi ribut seisi negara, topan datang mengamuk, semua tidak memberi ampun. Nah, ini adalah merupakan peringatan kepada manusia agar segera bersujud kepada Allah. Berarti ini ekspresinya harus sedih membacanya. Nah, bagaimana misalnya intonasinya? Ya, dibaca dengan keras suaranya, ya. Kemudian mana diksinya? Nah, diksi tadi ada penekanan katanya seperti Gunung Bitu di mana-mana. Nah, itu ada penekanan. Banjir ngajadi ibur saeusi negara. Itu adalah cara penekanan diksinya. Nah, tadi dalam puisi itu adalah karya sastra yang ditentukan oleh irama. Yang dimaksud irama di sini adalah pergantian tinggi, rendah, panjang, pendek, dan kerasnya bunyi. Seperti tadi ya. Gunung Bitu di mana-mana. Banjir ngajadi ibur saeusi negara. Nah, itu harus menggunakan irama. Jadi tidak hanya datar, tidak hanya naik terus. Kemudian tadi rima. Rima itu adalah bunyi akhiran yang sama dalam tiap baris. Nah, di situ seperti Gunung Bitu di mana-mana, banjir ngajadi ibur saeusi negara. Berarti perulangan bunyinya sama, yaitu A dengan A. Kalau dalam pantun disebutnya dengan bersajak A, B, ya. Ini A berarti sama A, ini rimanya. Nah, kemudian ini puisi ini terdiri dari 2 bait. Ya, bait pertama Gunung Bitu di mana-mana, bait keduanya duh manusia gerak eling. Dalam bait ini tiap bait yang pertama, bait pertama ada 4 baris, bait kedua ada 6 baris. Nah, ini adalah puisi materi hari ini. Nah, nanti anak-anak untuk pancennya halaman 60 dikerjakan langsung di buku paket. Kemudian tugas yang lainnya nanti anak-anak membaca puisi Tanghara ya, dikirim japri ke WA Ibu. Nanti membaca puisinya yang bagus ya, harus lebih bagus dari Ibu, dan mohon maaf kalau Ibu banyak kekurangan dalam membaca puisi.
Demikianlah materi hari ini yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahaminya. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya belajarnya meskipun anak-anak belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.